Windfall tax nikel. Oh ya, nanti ada. Tapi itu masih didiskusikan dengan Kementerian SDM. Saya terima aja pokoknya duitnya. Jadi cukup. Nggak perlu ada tambahan lagi. Kan gue ngambil ngomong kita sudah antisipasi seperti itu. Kan nggak mungkin kalau harga minyak tertekan seperti itu tiba-tiba rupiah menguat atau stabil di bawah itu. Jadi kita udah ambil angka yang semestinya. Pak, ini mau mastiin aja Pak, ini ngelihat dari tadi ada Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, dia bilang emang mau diskusi PNBP, berarti memang nikel ini juga dikenain bea puasa. Juga kabarnya katanya windfall tax juga Pak. Windfall tax nikel. Oh ya, nanti ada. Tapi itu masih didiskusikan dengan Kementerian SDM. Saya terima aja pokoknya duitnya. Tapi maksudnya berarti dikenakan itu Pak, bea luar dan windfall tax. Iya. Berapa persen? Masih didiskusikan dengan Menteri SDM, tapi yang jelas cukup untuk menaikkan subsidi APBN kita. Nanti juga yang nikel itu kan bahan bakunya salah satu bahan baku baterai kan. Ya. Kita akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan cara kita terus supaya juga laku. Maksudnya kayak apa Pak, kalau bukannya udah kan emang udah berkembang juga sekarang. Kemarin yang di Karawang juga kayak gitu. Maksudnya apa bedanya kalau dengan Bapak tadi omongannya kayak gitu? Maksudnya ningkatin apa lagi? Ini kan saya omongin dulu dengan penulisan ya. Pokoknya nanti dia lebih bahan-bahan yang pakai produk yang pakai bahan dalam negeri akan mendapat insentif lebih kira-kira gitu. Dan itu ada pikir. Nanti masih diskusi, baru diskusikan nanti saya offside lagi kalau ngomong duluan. Tapi kira-kira udah clear beri apaan. Ada komoditas lainnya juga di konteks Selain batu bara nikel. Terus mana kok ke situ? Kenapa batu bara nikel yang penting gini? Selama ini kalau ekspor batu bara karena bukan karena pajaknya nol, dari pajaknya dari bea keluar, bea cukai nggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under invoicing itu besar sekali. Ya boleh bilang kontrol kita. Saya minta itu ada bea keluar sehingga kalau ada bea keluar, bea cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat sehingga saya bisa kendalikan kebocoran dari under invoicing atau penyelundupan. Itu utamanya. Ya nanti bea keluar itu juga tentu. Tapi utamanya adalah saya ingin mengendalikan supaya under invoicing terkendali dan ekspor ilegal bisa dikendalikan. Itu yang dimaukan. Kalau tadi nikel Oh, lagi banget permohonan. Itu orang siapa ya? enggak Pak, maksudnya ini kan Pak, maksudnya selain nikel, maksudnya nikel kan sebagai masih diomongin. Nah kalau yang batu bara itu kalau udah kelar kan udah harusnya Januari juga gitu. Sampai sekarang Harusnya udah keluar, tinggal diumumin aja. bulan ini Pak, dari April kan? Bulan ini sih. Bulan ini Pak. Oh DHE dia Pak? Wah. DHE. Oh. Itu udah selesai. Nanti saya periksa lagi satu kali, lihat lagi. Begitu udah clear, katanya saya yang bisa keluarin. Boleh, makanya keluarin. RPP-nya. RPP masih belum sama saya. Mensesnek bilang boleh. Nanti saya lihat harus seperti apa. Saya tanya Bapak, saya dikeluarin aja gitu. Kalau ketemu 2 hari yang lalu. Tapi kita lihat prosedur yang betul seperti apa, jangan sampai saya dipetun. Betul nggak boleh? Kalau salah betul kan? Tapi oke. Pak, soal penambahan layar THP jadi targetnya bulan. Jadi kita ketemu setelah DPR, selesai reses kita akan di DPR. Bulan ini Pak. Kapan selesai? bulan akhir dari awal. Cepatnya. Sekarang bulan kita harapkan Juli udah bisa jalan. Karena
karena kalau enggak saya itu barang-barang di dalam masih banyak di sana. Jadi kalau itu keluar nanti mereka bisa masuk ke layar tersebut, dan kalau ada yang main-main saya tutup itu lah. Serius itu ancaman ya. Harusnya jadi jalan. Pak, kembali soal KMK keuangan yang di Bali itu dari kecil apa insentif yang bakal ditawarin Pak? Pak Erlangga kan kemarin dari sana Pak juga udah digodok katanya. Ya itu kan dibentuk di perintah presiden ya. Pak Erlangga dan antara kita disuruh bantu bank itu insentifnya nanti akan kita pakai standar internasional kira-kira itu akan KIK sekitar 100 hektar di situ, common law di situ, cara Abu Dhabi, Dubai di Dubai ya. Di luarnya hukum kita biasa, caranya begitu. Di 100 hektar itu common law, di luarnya hukum syariah. Kita juga seperti itu. Nanti begitu masuk situ, uangnya bisa invest kemana-mana di Indonesia. Ada pajak 5% Pak? Ya. Ada pajak 5%? Kalau dia minta saya kasih 5%. Kenapa saya kasih? Tadinya kan nggak ada juga. Dengan itu ya, nggak apa-apa, tapi kok masuk situ. Itu harusnya kan bisa dikaitkan cadangan devisa kita juga kan. Menguat, terus sumber pendanaan pembangunan menguat juga. Karena mereka bisa beli bond pemerintah. Kalau dia minta bunga rendah, fasilitas yang kasih. Kenapa itu bisa mengurangi tekanan terhadap buat kita dari pembeli-pembeli lain di Amerika atau tempat lain. Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak. Ini langkah yang strategis yang dalam dekat akan segera diwujudkan. Kita tunggu langkah selanjutnya. Saya cuma bantu nih, membantu jelasin juga. Yang kelola apa? Ya. Yang kelola Kayaknya nanti bisa atur, bisa pemerintah, bisa yang lain. Kita lihat konflik nggak antara dia kan yang penting dapat uangnya, bukan itunya, bukan jadi organizer itunya kan. Nanti kalau tanah dana investor dari kawasan itu. Pak, ini masih belum Pak, berarti Bapak bilang tadi kan mau rapat lagi ya Pak Dika, berarti motor dapat, insentifnya si mobil juga dapat ya Pak? Kita usahakan sana. Pak, Oh, belum motor kapan listrik. diumumin kalau ketemu Pak Dika? Apa siapa? Kapan diumumkannya? Adika, Agus Gumiwang, panggilannya Adika. Pak Menteri ya? Iya. Minggu ini saya ketemu dia. Kamu nggak besok ya Pak? Kalau bisa besok lagi lihat ya Pak. Pak, saya penasaran soal rupiah Pak. Kalau menurut Bapak, pelemahan rupiah yang berlanjut ini tekanannya sebenarnya lebih banyak dari eksternal atau internal ya Pak? Gimana? Kalau Bapak lihat pelemahan rupiah yang terus berlanjut sekarang ini, Pelemahan itu ekonomi. lebih besar tekanan eksternal atau internal? Kalau eksternal, kalau internal itu apa sih sebenarnya? Kok kayaknya sulit sekali untuk menurunkan? Ada nih ya? Halo, betul. Ini gambar tadi. Ini udah rekod ya, boleh ya. Oke. Matiin kamera, ini kamera matiin dong. matiin kamera. Hah? Mati ya, mati ya. Tutup. Mati ya. Aduh. Pikir omongan yang tadi. PDP itu ada pembakaran lebih lanjut dalam hal ya dari TNI, bukan untuk perang, tapi untuk melatih, memperkuat rasa nasionalisme mereka. Kan biasanya kalau ada dihukum mendukung sit up, push up, itu disiplin kan latihan itu sebetulnya latihan kecintaan kenegaraan dan disiplin itu kecintaan kenegaranya. Jangan sampai nanti kayak waktu kemarin pagi keluar habis itu nilai negara sendiri, itu yang utama. Terus nanti juga PDP juga pembidangannya akan kita pilih dan menentukan lebih ke STEM, bukan hanya
belajar ilmu sosial saja. Sosial penting tapi jangan kebanyakan. Saya waktu itu ke New York kan, ke DC ya, ketemu mahasiswa yang beasiswa PDP sama yang nggak beasiswa PDP itu 50 orang. Sebagian besar jurusannya apa? Politik doang, ini lagi. Bukan STEM. Itu bukan yang dibutuhkan oleh kita akan rubah itu karena kita harus meningkatkan pemakaian teknologi ke depan kalau nggak kita ketinggalan. Jadi utamanya itu biar mentalnya kuat dan cita negara bisa balik lagi ke sini dan balik punya di sini. Itu kan. Itu menumbuhkan jiwa nasionalis kan gitu. Iya. Tapi nggak nambah anggaran itu Pak, berarti Pak. Nggak nambah anggaran karena pelatihannya juga di luar Pak, di luar. Di Halim kan? Iya di Halim. Itu berarti. Ya nggak apa-apa. Itu investasi. Kalau nambah sedikit nggak banyak kan pasti dibanding biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau nggak balik ruginya banyak saya. Dan saya tambah investasi sedikit. Nggak apa-apa. Nggak tahu saya, tapi nggak banyak. Kan dengan tentara, dengan TNI, dengan udara biasanya sih harganya bukan harga komersial swasta kan. Biasanya sih cukup lah tapi nggak gila-gilaan itu. Jadi Pak Purbalia, mulainya soal manufaktur di April ini kan masuk ke zona koperasi ya Pak, itu gimana Pak? PMI itu kan survei orang ditanya tuh purchasing manager index, purchasing manajemennya ditanya ke depan mau beli banyak apa lebih sedikit. Dari situ dibuat angka-angka kan, diterjemahkan ke orang 50 pas. Nah nama nggak kurang, kalau 50 ekspansi di bawah 50 dianggapnya mulai nggak harus sukses sih loh, mulai nggak harus kontraksi langsung, mulai melambat. Ini kan banyak berita negatif. Ambil teman-teman Anda juga di TikTok itu jelek-jelekin, jadi kita mau krisis katanya. Itu mungkin antara yang lain yang menimbulkan sedikit negatif sentimen. Di samping itu juga kan globalnya lagi begini. Kalau Anda lagi menghadapi kayak seperti itu, ditanya mau ekspansi apa enggak, kan pasti ragu. Tapi kita waspadai, kita akan dorong sektor manufaktur dan yang lain-lain dengan tadi menambah insentif keekonomian biar ekonominya berjalan lebih cepat lagi. Jadi 5 berapa tahunnya kita 9 9,1 ya di bawah 50. Tapi apakah artinya aja belum karena itu ekspektasi. Yang kita buat adalah kita balik supaya kita berbalik nanti. Makanya saya banyak ngomong sana sini kan. Dibilangnya Purbalia tukang ngomong, bukan. Kita menimbulkan positif sentimen supaya mereka juga merubah niat investasinya ke depan, niat belanjanya ke depan. Tapi kan nggak boleh ngomong aja, kita jalankan dengan instrumen-instrumen yang lain yang membantu ekonomi supaya mereka betul-betul melihat ada perbaikan. Kalau Anda lihat Mandiri spending index kan naiknya kan jangan. Hasil dari itu kan nggak ada ketakutan. Nanti yang mereka terpengaruh ekspektasi perang telur, perang ini, perang itu, terus yang mesti banyak nakut-nakutin. Ada yang bilang katanya tahun 98 lagi. Anda tahu 98 itu terjadi kapan? 98 itu terjadi pergantian kekuasaan setelah ekonomi resesi selama 1 tahun. Ini belum lama juga belum. Jadi orang-orang itu mesti lihat data lebih cermat lagi. Kita juga menyadari kalau ada gangguan ekonomi, kita akan kasih insentif semua agar semuanya berbalik. Kalau soal anggaran minimal kopres itu dari kopres dari sebulan anggaran Dia bilang apa? gaji
rupanya anak buah saya udah rapor dengan mereka, tapi nggak terlaporan. Ya, jadi ya udah, saya udah tanda tangan. Jadi kena pembiayaannya keliru dari skemanya. Dan kita akan alokasi dari beberapa kementerian lembaga yang terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa? Itu yang belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang bisa dipakai ke situ untuk sementara. Itu hanya 2 tahun ke depan. Jadi uangnya ada. Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa. Sebelumnya anak buah saya nggak lapor saya, jadi saya nggak tahu. Jadi saya maaf. Emang suka begitu jadi rupanya lapor. Lepas sini nggak lapor. Besok-besok gue cek. Pak Purwaya, buat mempertegas yang Kopdes tadi. Siap. Ya. Malah suara gede. Oh iya. Nah, Pak dia lihat 2 sampai lepas kasihan sama dia. ada Pak tadi kan yang soal apa? Pegawai Kopdes Merah Putih, dia kan 2 tahun dia di bawah BUMN. Tapi setelahnya kata Pak Zulhas, dia akan berada jadi petugas operasi. Berarti dia di bawah Kementerian Operasi kan Pak? Saya nggak tahu itu tanya Pak Zulhas. Yang saya tahu saya JPR itu katanya ya udah. Berarti kalau dia jadi ibaratnya di bawah operasi, Kementerian Operasi nantinya, berarti kan gaji juga kan dari APBN gitu loh Pak. Nah, Nggak apakah tahu. dia siap nggak? Saya belum bicara, saya belum ada diskusi tentang itu, jadi saya nggak tahu. Nanti salah ngomong, emang nggak tahu. Pak, mau tanya soal Kortex Pak. Kan kemarin Bapak bilang itu Kortex setelah disebas, terus habis itu setelah tengah waktu itu sistemnya bakal dirombak. Sekarang itu gimana Pak? Nah, sebenarnya perbaiki kan, udah jalan tuh. Emang kemarin sempat muter-muter kan, karena ada di pajak juga ada yang nakal. Udah kita bilang jangan pakai servis perusahaan itu, ditancap lagi ke situ sehingga muter-muter lagi. Saya udah marahin, dicabut lagi, balik itu udah normal kan. Sekarang yang masih harus kita perbaiki, dia membaik kan, cuman interface yang lebih friendly ke user itu masih harus ditingkatkan lagi. Nanti setelah Mei ini kita akan fokus perbaiki itu ke depan. Orangnya orang sini semua yang bikin, bukan orang luar lagi. Berarti sekarang vendornya pakai lokal Pak? Oh, internal sama anak buah saya yang jago-jago itu. Terus yang oknum internal yang bakal dievaluasi itu gimana Pak? Oknum internal yang bawa bermasalah atau apa itu? Yang menjawab itu. Itu gimana Pak? Nanti saya sudah tahu di gini, itu kan udah 5 tahun yang lalu kan programnya. Ada banyak orang luar yang mau audit itu. Nanti saya lihat, bukan kita ya, entah Jamdat, Kejaksaan, Pak BPKP, BPK. Nanti kita lihat siapa yang terbaik yang bisa audit itu. Dasarnya menurut saya sih jangka pendek kemarin kan dirapikan jangan sampai macet sama sekali. Ini kan udah lumayan kan, yang perbaiki orang kita loh, bukan orang asing. Pak, kemarin kan baru dilantik Pak beberapa pejabat Pak yang di istana, ada Kepala Bapor, terus Wakil Menteri Menko Pangan. Itu sebenarnya nambah anggaran, tapi kan yang sama kan di efisiensi gitu. Nambah anggaran dan saat yang sama kan di efisiensi. Itu yang pergantian orang. Jabat baru. Ada wamen, baru dilantik. Nanti kita lihat kalau cuma orang aja nggak banyak kan, pasti ada. Tapi udah di Atau di dari pos mana gitu Pak, karena kan Bapak sendiri gincar banget kita efisiensi gitu. Oh, efisiensi tapi masih ada tempat-tempat tabungan kita yang bisa dipakai. Gimana Pak? Pengen tahu aja. Ada pos-pos APBN yang bisa dipakai untuk itu, jadi cukup lah. Apalagi nggak triliun kan itu. Pokoknya ada ya. Bisa. Gaji ke-13 berarti bulan depan 100%. Ya. Nggak Nanti kita lihat. Maksudnya dipotong Pak. Iya, buatnya dipotong. Potong apa? Efisiensi. Katanya nggak 100% Pak. Yang bilang sih. Nah itu makanya kita mau konfirmasi ya Pak. Nanti saya tunggu perintah lebih lanjut deh. Kalau saya sih kan ya sudah keluarkan. Malah bagus untuk bangun ekonomi. Berarti nggak dipotong Pak.
saya, tapi kan masih petunjuk. Kan pokoknya itu yang dari. Ada lagi? Ini nggak bisa nih, wah lo nasib dia berarti. Nggak bisa. Bisa. Bosnya siapa sih? Bosnya engineer, lu nggak jalan lo. Nggak usah pakai dasar, Pak. Cerita aja. Ceritanya Pak. Cerita Udah aja. penasaran. Saya yakin nanti. Saya bisa ngani. Justru data itu penting. Saya nggak pernah mau tanpa data. Meta mau di sana, meta mau di sana, meta. Masih, salam buat dia ya. Udah. Ya, kita aja lah. Anda nggak percaya saya, jangan nggak bohong. Bahaya soalnya kalau itu. Saya tunjukin bahwa di Indonesia cuma sedikit yang tahu ini. Tak. Ya. Kamera om. Itu pakai ini. Kamera om. Kamera off. Kamera Mas. off. Kamera off nih. Main game nih. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.